الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وفقنا إمام شهر رمضان وعننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده على توفيقه وهدايته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Id yang saya muliakan, adapun judul khutbah kita kali ini adalah Ramadan membentuk jati diri dan ketauladanan. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya pagi hari yang berbahagia ini, kita menyambut kedatangan hari yang agung, hari raya Fitri, hari raya kemuliaan dan kesucian. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas, kita semua melepas bulan Ramadan, bulan yang luhur dan mulia yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia. Kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyucikannya dengan bertasbih, menyucikan dari segala sesuatu yang tidak layak padanya. Takbir, tahlil dan tahmid silih berganti, berkumandang di angkasa raya diucapkan dengan lisan yang fasih dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Rona wajah setiap muslim menampakkan kebahagiaan yang cemerlang dan ketulusan yang mendalam, jauh sampai ke lubuk hati, melukiskan kesan yang kuat dan mengakar ke dalam jiwa yang suci. Semua itu merupakan perwujudan dari pernyataan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, terutama karunia yang paling agung berupa petunjuk dan hidayahnya. Hidayah itu membimbing kita meniti cahaya yang terang benderang menuju kehidupan yang sukses lahir dan batin. Kita bersyukur telah dapat melaksanakan ibadah syam, ibadah puasa sebulan penuh ketabahan dan keikhlasan, walaupun dalam suasana pandemi corona yang berkepanjangan. Namun kita telah menyelesaikan segala proses ibadah di dalam bulan suci Ramadan dengan insya Allah dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin yang mulia, pagi ini kita merayakan Idul Fitri, hari raya kesucian yang dinantikan kehadirannya oleh setiap insan yang beriman. Dengan demikian kita kembali kepada fitrah, yaitu kemurnian dan kesucian. Kembali kepada kemurnian dan kesucian berarti kita kembali kepada suasana yang bersih, terlepas dari dosa dan kesalahan. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan
sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah akan terlepas dosanya dan kesalahannya, sehingga menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kesucian yang telah kita peroleh dengan susah payah itu hendaklah terus dipertahankan sampai bulan-bulan berikutnya dengan meningkatkan iman dan takwa kita serta bertakarrub kepadanya dengan tunduk dan patuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa Ramadan yang baru saja kita jalani membentuk setiap diri umat Islam agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dapat meningkatkan potensi kesucian rohaninya. Ibadah syam dapat membentuk jati diri muslim yang paripurna dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu dibuktikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada petunjuknya, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Dengan mempertahankan kelestarian iman dan takwa, kita meniti jalan yang lurus untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang senantiasa didambakan oleh setiap manusia yang beriman. Menuju keridhaan yang agung dan luhur itu harus ditempuh dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh serta secara ikhlas dan jujur sesuai dengan ikrar kita yang selalu kita ucapkan dalam doa iftitah yang dibaca pada saat awal ketika kita melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 182 sampai 163. Pembentukan jati diri dalam ibadah syam, ibadah puasa merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Karena dengan jati diri itulah kita akan bersikap istiqomah dalam menjalani ajaran agama. Ibadah syam atau ibadah puasa yang kita laksanakan harus mampu membentuk jati diri setiap muslim dan meningkatkan kualitasnya dari tahapan yang paling rendah menuju tahapan yang paling tinggi. Hadirin jamaah Id yang saya muliakan, pembentukan jati diri dan keteladanan itu menuju perubahan pada yang lebih sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh kehidupan para sahabat, nabi dan tabi'in generasi awal. Manusia mukmin yang melaksanakan ibadah Ramadan juga diarahkan agar melakukan perubahan yang besar dalam bentuk jati dirinya dari manusia yang berkualitas rendah menjadi berkualitas tinggi menuju kesempurnaan sesuai dengan ajaran Islam. Puasa Ramadan pada hakikatnya dapat membentuk jati diri seseorang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Salah satu jati diri manusia mukmin adalah berpola hidup sederhana dan dapat mengendalikan nafsunya sehingga tidak terjerembab dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Ada 3 macam nafsu yang sering menjerumuskan seseorang ke lembah kehinaan, yaitu nafsu dari dorongan perut, libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Nabi Muhammad SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terjerembab dalam 3 macam nafsu yang menghancurkan itu, sehingga beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Artinya, sesungguhnya aku mengkhawatiri kamu sekalian terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dari dorongan perutmu, dorongan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kehidupan modern yang kita jalani sekarang, di mana sikap hidup materialisme yang cenderung kepada materi dan kebendaan, konsumtivisme yaitu instan, kemudian hedonisme yang cenderung kepada kesenangan semata, hal ini terus menggerogoti masyarakat kita. Kita jumpai betapa banyak orang yang telah terjerembab dalam lembah kenistaan dan kehinaan. Ada sebagian dari masyarakat yang terjerembab ke dalam hawa nafsu perutnya sehingga ia menjadi budak perutnya sendiri. Maka ia pun makan secara berlebihan, minum secara berlebihan, sehingga hidupnya hanya memenuhi dorongan perutnya. Orang yang seperti ini tergolong dalam kelompok manusia yang paling buruk dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang pertama tadi menjadi budak perutnya sendiri sehingga ia terjerembab dalam kehinaan dan kehancuran,
Sedangkan kelompok kedua, banyak orang yang menjadi budak dari dorongan libido sehingga ia menjadi budak nafsu seksualnya. Keadaan seperti ini lebih membahayakan lagi karena akan menimbulkan kerusakan dan kehinaan yang lebih parah. Banyak keluarga dan masyarakat yang hancur karena menjadi budak libido dan nafsu seksualnya. Akibat memperturutkan nafsu seksual banyak menyebabkan manusia bergelimang dengan dosa seperti perselingkuhan, perzinahan, dan timbulnya deviasi seksual yang mengerikan, bahkan pemerkosaan. Kalau orang kedua tadi menjadi budak dari dorongan seksualnya sendiri, maka kelompok yang ketiga adalah manusia-manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Keadaan ini jauh lebih berbahaya lagi, karena memperturutkan hawa nafsu akan mencampakkan pelakunya menuju kehancuran yang sangat menakutkan. Bahkan terkadang hanya beberapa detik saja orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya itu telah terjerumus dalam kerusakan dan kehancuran dan penyesalan yang sangat berat selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Karena itu Nabi menyatakan musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu sendiri. Ihya Ulumuddin. Al-Quran memperingatkan orang-orang yang terjerembab dalam kemauan hawa nafsu yang menyesatkan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Berbagai kejahatan timbul dalam kehidupan masyarakat karena manusia menuruti hawa nafsunya sendiri. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalani dapat melatih dan melindungi diri kita agar tidak terjerembab dalam kubangan hawa nafsu, sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan demikian, puasa dapat membentuk jati diri dan ketauladanan yang paripurna menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang saya muliakan, kembali kepada fitrah yang suci dan bersih itulah yang sesungguhnya kita jalani sekarang ini. Hari yang amat berbahagia ini dinamakan Idul Fitri, yaitu kesucian dan keutuhan yang telah kita peroleh kembali setelah kita melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Karena itu hari ini adalah hari kemenangan dan kejayaan bagi kita semua, karena kita telah berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang paling tepat kita ikrarkan pada hari ini adalah dalam sebuah doa, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Duhai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang memperoleh sukses dan kemenangan serta diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kembali kepada fitrah, kita akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan lahir batin yang selalu kita harapkan. Sesuai dengan petunjuk ilahi, marilah kita bertakbir mengagungkan asma Allah atas segala petunjuknya, dan marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang tidak mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan ujian dan cobaan, kita yakin semuanya itu merupakan takdir yang banyak terselip petikan hikmah di balik ujian dan cobaan. Ketika kita mampu menyikapi dengan sabar, ikhlas dan penuh tawakal, maka kita akan tampil optimisme, penuh percaya diri, penuh keyakinan bahwa kemuliaan itu sesungguhnya bukan pada pandangan manusia, tetapi ukuran kemuliaan itu terletak pada pandangan Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga kita senantiasa dapat mengikuti petunjuk Allah dan memperoleh rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fi hadzal 'id as-sa'id wa
حثكم على طاعته فمن أطاعه فهو سعيد ومن أعرض وتولى عنه فهو في الضلال للبعيد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.